Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku cinta bahasa Indonesia. Aku bangga bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia luar biasa. Teman-temanku yang hebat dan luar biasa, mahasiswaku yang tentu hari ini menjadi salah satu bagian upaya kita untuk terus belajar dan membelajarkan diri. Teruslah belajar dan berliterasi dengan Ratu Lisa, rajin menulis dan membaca. Membacalah untuk menulis dan menulislah untuk dibaca umat sepanjang hayat. Jadi, mengapa kita harus belajar bahasa Indonesia? Ini menjadi salah satu topik menarik yang harus kita bahas. Kan, Pak Romadi, kita sudah belajar bahasa Indonesia sejak kecil, bahkan ini kalau kita tinggal di Indonesia ya, meskipun ada bahasa ibu bahasa Jawa, tapi ini kan penting. Akhirnya dalam salah satu pelajaran di TK, SD, SMP, SMA, SMK, MA, kemudian di perguruan tinggi itu pelajaran atau mata kuliah bahasa Indonesia masih terus menyertai. Jadi ini penting untuk kita diskusikan. Jadi mahasiswaku, teman-temanku yang badan luar biasa, komunitas Ratu Lisa dan juga komunitas Dik Lisa, Dialog Pendidikan Literasi Bahasa dan Sastra di seluruh Indonesia. Belajar bahasa itu berarti belajar memanusiakan manusia. Karena bahasa ini menjadi salah satu medium untuk berkomunikasi. Dengan bahasa kita bisa menyampaikan maksud dan tujuan. Jadi tujuan belajar bahasa itu adalah sebagai manusia kita punya hubungan interaktif antara manusia satu dengan manusia yang lain. Sehingga dalam berkomunikasi itu memerlukan bahasa. Nah, jadi teman-teman kita dan luar biasa. Bahasa ini kan ada bahasa verbal dan bahasa nonverbal. Maka pentingnya kita menyampaikan komunikasi kita, menyampaikan tujuan tuturan kita kepada lawan tutur kita, ini akan menjadi aspek-aspek yang tidak bisa dilepaskan untuk menyampaikan bahasa dengan tujuan, menyampaikan tujuan dengan bahasa. Nah, ini menjadi salah satu kolaborasi yang tidak bisa lepas dalam kehidupan kita. Mengapa? Karena kita bersama, ketika kita bertemu dengan kakak kita berkomunikasi dengan bahasa. Kita berkomunikasi dengan ayah ibu, kita menggunakan bahasa. Kemudian kita berkomunikasi dengan tetangga menggunakan bahasa. Berkomunikasi dengan teman-teman menggunakan bahasa. Jadi sebenarnya dengan semua aspek yang kita miliki, bahasa-bahasa yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari, ini memiliki tujuan untuk menyampaikan maksud, untuk menyampaikan tujuan dalam berkomunikasi antara penutur, lawan tutur, partisipan. Jadi penutur itu saya sendiri, lawan tutur kalian mahasiswa ataupun teman-teman kalian, partisipan ini ketika ada pihak ketiga yang ikut bergabung dalam komunikasi kita ini. Nah, kalau dalam konteks berkomunikasi seperti ini, berarti pentingnya belajar bahasa itu sebagai alat komunikasi untuk menyampaikan tujuan. Nah, kemudian caranya bagaimana? Cara menyampaikan komunikasi, cara menyampaikan tujuan dalam berkomunikasi itu harus dengan bahasa yang benar. Benar itu berarti sesuai dengan kaidah penggunaan bahasa yang baik dan benar, yakni EYD edisi 5, ejaan yang disempurnakan edisi 5 yang dikeluarkan oleh Badan Pengembangan Bahasa Republik Indonesia. Nah, ini ketika bahasa itu benar. Sehingga kita lihat yang kedua, bahasanya harus baik. Baik itu berarti bisa berterima semua pihak, tidak menyakiti hati, tidak menyakiti lawan tutur kita, tidak menyakiti partisipan, dan tidak menyakiti semua yang mendengar atau menyimak tuturan kita. Itu baik. Kemudian bahasanya harus santun. Santun itu juga harus mengikuti norma kehidupan yang berlaku di wilayah tersebut ataupun di wilayah Indonesia ataupun di wilayah dunia internasional yang lebih luas. Artinya apa? Berbahasa yang benar, berbahasa yang baik, berbahasa yang santun, ini akan menjadi kekuatan kita untuk bisa menunjukkan bahwa sikap kita sebagai orang Indonesia itu harus jadi teladan berbahasa yang benar, yang baik dan santun. Jadi teman-temanku, mahasiswaku yang hebat dan luar biasa di seluruh Indonesia, melihat tayangan di televisi, melihat tayangan di media-media online, melihat tayangan-tayangan yang mungkin secara langsung ada di media-media sosial, itu harus difilter, harus disaring,
harus dipilah dan pilih. Mana yang baik dijadikan contoh, mana yang kurang baik jangan dijadikan contoh. Sehingga ini juga penting untuk para pejabat-pejabat publik yang dilihat oleh masyarakat harus bisa menjadi teladan dalam menyampaikan ide gagasan, menyampaikan maksud dan tujuan, harus menggunakan bahasa yang benar, bahasa yang baik, bahasa yang santun. Karena apa? Teman-temanku yang hebat dan luar biasa, para pejabat publik itu, dan siapapun yang menggunakan kata, diksi untuk menyampaikan ide gagasan, semua kan berpendidikan, semua pernah bersekolah, semua pernah belajar, maka harus menjadi teladan yang terbaik dalam berkomunikasi dengan benar, dengan baik, dengan santun. Sehingga apa? Kalau kita sudah menggunakan bahasa verbal dan nonverbal dengan baik, benar dan santun, tentu akan memberikan kenyamanan bagi lawan tutur, memberikan kenyamanan dan kedamaian bagi partisipan, dan akhirnya itu semua akan jadi kekuatan dimensi dalam proses belajar bahasa, khususnya belajar bahasa Indonesia, belajar bahasa daerah, belajar bahasa asing, itu semua tidak masalah. Yang terpenting bagaimana kita menggunakan bahasa itu untuk tujuan yang baik, menyampaikan tujuan komunikasi yang terbaik dengan bahasa yang benar, baik dan santun. Teman-teman hebat dan luar biasa, tetap bersemangat untuk kita belajar dan berliterasi dengan Ratu Lisa, rajin menulis dan baca, membacalah untuk menulis dan menulislah untuk baca umat sepanjang hayat. Karena komitmen itu akan membuat kita ikut serta menyinari dunia seperti bintang, bulan, dan matahari yang selalu menyinari bumi, baik tampak maupun tidak tampak oleh manusia. Tetap semangat, kita wujudkan mimpi dan imajinasi dengan belajar berbahasa yang benar, baik dan santun, khususnya berbahasa Indonesia, berbahasa daerah, dan berbahasa asing. Terima kasih, sehat sukses selalu, teruslah berliterasi dengan Ratu Lisa, bersilaturahmi, dan terus berbagi untuk NKRI. Selamat dan sukses. Aku cinta bahasa Indonesia, aku bangga bahasa Indonesia luar biasa bersama Pak Rohmadi. Jos Gandos Pol, matur, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.